Saya Tamara Geraldine Tuana Kota. Saya cukup sering diperkenankan untuk sharing firman di keluarga GSJS. Kalau pengkhotbah itu bisa bolak-balik lebih dari sekali, itu diberkati dengan rasa percaya berlimpah-limpah. Ya kan ya. Jadi kalau konteksnya doa Yabes gitu ya, kalau di saya itu terjadi betul saudara, diberkati berlimpah dengan rasa percaya ya. Diperluas daerah anak Jaksel. Yang saya ke GSJS-nya juga sampai Surabaya, itu luas daerah saya diperluas sekali sama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan lakukan buat Yabes, Tuhan lakukan buat saya, Tuhan yang sama juga akan pakai memperluas daerah, memberkati berlimpah buat saudara semua. Amin ya, saudara ya. Tuhan kan maha pengasih, nggak pilih kasih ya. Hari ini saya mau sharing firman itu tentang undangan. Jadi karena saya nanti akan melayani di 3 kali ibadah, jadi saya mau ibadahnya berseri. Ya, jadi kalau nggak ada kerjaan, saya dulu gitu suka maraton. Nonton film aja kadang saya suka maraton di bioskop. Kenapa gereja saya nggak maraton? Ya kan ya. Jadi saya suka maraton dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Jadi kalau misalnya nanti nggak ada kegiatan, habis makan snack masuk aja lagi. Yang pertama ini adalah pembuka dari nanti khotbah ibadah kedua dan ibadah ketiga. Tapi kalau nggak sempat nggak apa-apa, ada YouTube-nya ya Pak ya. Nah you subscribe, oke? Okay? You like and you subscribe. You like, you subscribe. You don't like, you subscribe. Like or no like, you subscribe and share. Okay? Jadi saya mau cerita yang pertama ini tentang undangan. Kenapa ini adalah basic atau dasar dari orang percaya untuk ngerti hari-hari ini tuh kita mesti ngapain sih gitu kan. Hari-hari ini kan kita sebenarnya dalam masa penantian ya, masa penantian dari kedatangan Tuhan Yesus. Ya kalau masa penantian tuh kita mesti ngapain, apa yang mesti dikerjain, kalau hari ini kita nggak ngerti acaranya apaan sih gitu. Pasti kita hari persiapannya juga biasa aja. Saya mau tanya deh, ibu-ibu bapak-bapak kalau misalnya hari ini ada undangan, nih minggu depan kita ada undangan nih, ada undangan pernikahan. Dari orang penting. Saya percaya ya bahwa banyak dari kita dari mulai hari ini kita udah mikir mau pakai baju apa, mau datang sama siapa, ya kan ya. Datangnya jam berapa, apakah harus on time atau ketika dibilang ya silakan mencicipi hidangan makan malam, kita baru datang, itu adalah waktu paling efektif dan efisien hari-hari ini ya kan ya. Tapi kita bicara sih sekarang kalau kita diundang sama kerajaan sorga. Dan itu yang sebenarnya sekarang sedang kita nanti-nantikan. Persiapannya apa sih gitu ya. Saya mau, nah ini kita tunjukin dulu slide-nya ya. Slide-nya saya kasih temanya undangan kerajaan sorga. Undangan kerajaan sorga. Kita baca dulu, saya ambil dari Matius 25. Kita baca sama-sama ya. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kalau boleh kita baca bergantian ya, saya baca pertama, habis itu nanti jemaat kita selang-seling. Ini perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tetapi mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu.
Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian firman Tuhan. Kalau kita lihat di sini ini ngomongin apa sih sebenarnya ya. Jadi saya mau cerita sedikit ya. Ini kan bercerita tentang pernikahannya orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau menikah tuh dia mengalami 3 tingkatan. Ada 3 fase. Ada fase yang pertama, kedua, ketiga. Nah fase pertama tuh apa sih? Fase pertama coba kita buka slide-nya ya. Fase pertama itu adalah ya, slide selanjutnya ini perjanjian resmi. Jadi orang tua dari calon mempelai pria sama calon mempelai wanita itu ketemuan. Mereka ketemuan terus mereka mengadakan perjanjian. Mereka perjanjian, mereka ngobrol-ngobrol. Habis itu mereka bikin satu ikatan resmi, deal gitu. Gitu ya, perjanjian resmi. Antara apa? Antara sama-sama bapak nih. Itu adalah step yang pertama. Jadi ini kalau cerita yang tadi ngomongin soal pernikahan orang Yahudi, itulah yang pertama. Terus yang kedua, ada step selanjutnya. Step selanjutnya itu adalah ini. Yang kedua, pertunangan. Pertunangan ini udah lebih resmi lagi saudara. Pertunangan itu udah ada pengucapan janji. Pengucapan janji. Itu resmi banget. Dan itu sebenarnya sudah dianggap suami sama istri. Walaupun belum boleh untuk berhubungan dan bersatu secara fisik. Tapi mereka itu udah diikat dengan satu mahar. Biasanya cincin nih kayak begini. Gitu ya. Memang udah dianggap sebagai suami istri. Habis itu apa yang terjadi saudara? Mempelai laki itu biasa ninggalin calon mempelai wanita. Mereka pergi gitu ya. Habis itu nanti mereka datang lagi. Kenapa mereka pergi? Mereka itu lagi nyiapin tempat rumah mereka untuk bawa si mempelai wanita gitu. Nah kalau rumahnya orang Yahudi itu sifatnya komunal saudara. Komunal tuh banyak orang di situ jadi banyak kamar. Banyak kamar. Jadi kadang orang Yahudi tuh dia bisa tinggal ada pamannya di sana. Ya kalau orang Batak juga kayak begitu tuh tiba ada tulang, namboru semua bisa ada di situ. Nah itu orang Yahudi tuh kayak gitu komunal. Jadi calon mempelai, mempelai laki-laki dia pergi, habis itu dia siapin tuh rumahnya itu. Nanti dia balik, tapi dia nggak kasih tahu kapan dia balik. Paling nggak setahun setelah mempersiapkan dia balik, tapi tanggal persisnya dia nggak pernah kasih tahu. Mereka datang aja kayak gitu. Tapi arak-arakannya mempelai pria Yahudi itu kayak kalau di kita tuh kayak orang Betawi, kayak tanjidor gitu. Wah banyak musik-musiknya gitu. Jadi kalau misalnya mereka jalan itu dari ujung sana itu sebenarnya udah kedengeran. Oh datang gitu. Ya arak-arakan mempelai Betawi juga kayak begitu kan. Nah ini sama seperti itu. Nah diikat sama yang namanya cincin. Cincinnya itu biasanya bentuknya kayak gini gitu saudara ya. Nah kalau kita lihat di sini ini apa sih hubungannya sama yang tadi gitu. Sekarang kalau kita lihat ya slide selanjutnya coba. Tuhan tuh bilang di sini kan ya. Yang kemarin kita rayain Tuhan Yesus itu naik ke surga. Saudara ingat gak Tuhan Yesus tuh ngapain naik ke surga? Sebelum dia datang lagi tuh Tuhan janji mau ngapain? Mempersiapkan tempat di rumah Bapakku banyak kamar. Iya gak? Jadi hari ini sebenarnya kita itu diilustrasikan sebagai apa? Sebagai si calon mempelai yang sebenarnya saya sama saudara itu udah suami istri. Mempelai pria dan mempelai wanita tapi kita belum bisa bersatu secara fisik sama Tuhan kita. Tuhan bilang aku pergi bentar ya. Di rumah Bapakku banyak kamar. Kalau gak banyak kamar aku gak akan mengatakan demikian kata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bilang di ayatnya, aku mau di mana aku berada di situ kamu ada. Dan nanti aku akan datang, Tuhan gak kasih tahu tanggal persisnya saudara. Nah hari ini pertanyaannya adalah apakah saya sama saudara itu jadi gadis yang bijaksana? Atau hari ini kita tertidur jadi gadis yang bodoh yang lupa persiapkan pelita kita dengan minyaknya. Slide selanjutnya kalau dilihat di sini inilah perumpamannya. Mempelai pria itu melambangkan Tuhan Yesus yang akan datang kembali. Dan kita ini adalah si 10 gadis itu. Saudara sama saya kalau lihat tadi di ayatnya saudara. Waktu arak-arakan itu datang. Ada 5 gadis bodoh yang dia gak nyiapin minyak. Coba ya kalau saya kembali lagi ke ayatnya. Waktu dibilangin di sini sama orang begitu arak-arakan dia datang. Panik saudara. Bangun panik dia. Terus dia ngomong apa? Bagi dong. Dia bilang bagi dong. Sama yang bijaksana ya kan saudara. Saudara lihat gak jawaban dari si gadis bijaksana itu tadi apa yang 5. Mereka bilang kayak gini. Udah gak usah. Nanti minyaknya kalau dibagi gak cukup buat saya dan gak cukup buat kamu. Nanggung. Saudara yang namanya kekristenan itu gak bisa dikebut
Dalam waktu satu malam, kekristenan itu adalah proses dan perjalanan. Saudara, mas saya harus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Ini bukan kayak waktu saya kuliah kan saya gitu, giliran besok mau ujian, saya SKS. Sistem kebut semalam. Kekristenan itu nggak bisa dikebut dalam satu malam, saudara. Dulu kalau saya ujian, kalau perlu saya bakar bukunya, saya minum. Biar masuk gitu. Kekristenan gak bisa kayak gitu, saudara. Kekristenan itu perjalanan dan itu perlu siap sedia dengan minyak. Nah, minyak kita itu apa sih sebetulnya? Kalau saudara lihat tadi ya di ayatnya. Gadis-gadis bijaksana itu masalah ngasih tips. Minyaknya gak cukup buat saya, nanti gak cukup juga buat kamu. Mendingan kamu pergi ke toko terdekat, dia bilang kan. Beli aja minyak di sana. Saudara percaya gak bahwa saya percaya bahwa gadis-gadis bodoh ini pasti lari-larian panik. Pasti panik. Dan saya yakin banget ya toko pertama yang jual minyak. Mereka akan datang ke sana, mereka obrak-abrik, mereka bilang ini mau berapa aja harganya saya bayar. Iya enggak? Tapi gak bisa saudara. Kekristenan juga gak bisa kayak gitu saudara. Kekristenan itu bawa kedamaian bukan kepanikan saudara. Kalau kita jalan one step at a time sama Tuhan. Kita gak perlu lari-lari kepanikan. Toko terdekat beli berapa aja. Kekristenan gak bisa seperti itu. Perjalanan sama Tuhan itu taking one step at a time sama Tuhan Yesus. Perjalanan maka hidup itu adalah perjalanan saudara. Bukan pelarian. Oke? Dan hidup memang harus banyak ujian saudara. Kalau banyak cucian itu laundry, saudara, laundry kiloan. Gue dilihat di sini ya. Hari ini kita bisa periksa. Kita masuk kategori yang mana? 5 gadis bodoh atau 5 gadis bijaksana? Ya slide selanjutnya kalau lihat di sini. Tuhan bilang dengan jelas, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tapi kan saudara seperti tadi dibilang. Bahwa arak-arakan itu punya bunyi, punya suara. Arak-arakan pengantin itu, pengantin kita juga punya bunyi dan tanda-tanda. Hari ini tanda-tandanya tuh udah jelas saudara. Bunyinya tuh udah keras, kita ngalamin ini. Dari alam, dari segala suatu situasi kita tahu Tuhan udah dekat. Jadi kalau hari ini kita tidak jaga pelita, kita pakai minyak saudara. Itu berarti ada yang salah dengan bagaimana cara kita menjalani kekristenan kita. Nah slide selanjutnya kalau dilihat di sini apa sih yang bisa kita pelajari dari si 5 gadis bodoh ini saudara ya. Slide yang pertama 5 gadis bodoh itu meremehkan otoritasnya Tuhan. 5 gadis bodoh ini gak sadar gitu. Dia gak kenal siapa Allah. Allah itu dimensinya tuh ada 2. Dia Allah yang begitu maha tapi dia juga Allah yang begitu dekat. Gadis-gadis bodoh ini gak nyadarin bahwa Tuhan itu kalau bahasa ininya Allah yang transenden, yang maha kudus, maha suci, maha segala-galanya. Yang bahkan ketika kita tidak berbuat dosa, kita gak bisa jangkau dia. Tapi dia juga Allah imanen yang hanya sejauh doa, Allah sahabat yang jalan sama-sama kita. Kalau saudara sama saya hari ini salah aktivasi dimensinya Tuhan, hari ini kita menggampangkan Tuhan. Kalau gadis-gadis ini kan nganggapnya gini, dalam kehidupan sehari-hari ini saya lagi ngomongin kehidupan saya dulu sih waktu saya sebelum saya diproses sama Tuhan ya. Saya diproses sama Tuhan tuh 15 tahun saudara. Kalau saudara pikir saya tiba-tiba khotbah, enggak ya. Saya itu udah ditarik 15 tahun tiba-tiba aja sekarang saudara bisa lihat saya begini. Penanaman akarnya itu luar biasa, getir saudara ya kan. Tapi di situ saya belajar, saya yang dulu tuh salah aktivasi Tuhan. Tuhan itu memang sahabat, tapi Tuhan juga dia berdaulat saudara. Dulu saya pikir gini, harusnya kalau kita lagi ditawarin dosa saudara ya. Saudara gak boleh anggap Tuhan sahabat. Ya kan, kalau sahabat kan gitu, udah tenang aja. Kita kalau misalnya datang meeting telat-telat, ya kan ya. Kok telat? Udah gampang, tenang deh kan teman, bestie, ngerti gitu. Saudara kalau ditawarin dosa, jangan anggap itu sahabat. Lihat Tuhan itu begitu kudusnya di tempat yang maha tinggi sehingga apa? Saudara bisa bilang no sama tawaran-tawaran yang ada di dunia. Kalau enggak kita akan kompromi, it's okay. Dia mengerti air muka. Dia terima kita apa adanya. Enggak saudara, ketika saya sama saudara berbuat dosa Tuhan gak bisa terima kita apa adanya. Tapi ketika kita mau kembali ke rumah Tuhan di situ kadang-kadang iblis juga bilang lu gak layak, lu gak pantas. Hidup lu belum sempurna, masa lu mau melayani Tuhan?
Di situ saudara harus aktivasi Tuhan sebagai sahabat yang mengerti air muka dan terima saudara sama saya apa adanya. Kembali ke gereja saudara. Nah, gadis-gadis ini gak ngerti bagaimana memperlakukan Tuhan. Karena mereka gak sungguh-sungguh mengenal Allah. Saya dulu juga bilang, saya pikir saya mengenal Allah, tapi saya gak bangun hubungan. Kalau saya bilang saya kenal sama bapak saya, tapi saya gak pernah ngobrol sama bapak saya gak akan pernah bisa punya hubungan sama papa saya. Hari ini kita periksa bagaimana cara kita komunikasi. Dan itu bagaimana cara memperlakukan doa. Bagaimana cara berdoa, itu khotbah ibadah kedua saudara. Asik kan? Saya tuh orangnya gitu kayak di bioskop, spill, spoiler gitu. Biar tertarik. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua saudara, apa yang kita pelajari? Yang kedua, sadar diri. 5 gadis bodoh itu meremehkan panggilannya. Saudara hari ini sama saya, jangan kita ngerasa bahwa profesi kita hari ini itu yang membuat kita itu mulia saudara. Yang mulia itu bukan profesinya, yang mulia itu panggilannya saudara. Di sini saya nggak tahu ya, saya ngeliat semua beragam. Saya tahu lah di sini pasti ada yang lawyer, ada pengusaha, ada yang punya toko, ada guru mungkin, ada ibu rumah tangga, ada polisi. Saya nggak tahu, semuanya beragam saudara. Dan bukan itu yang mulia. Yang mulia itu panggilannya. Panggilan tertinggi orang percaya semua seragam saudara. Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Saya bisa lihat di sini panggilan kita tuh sama dan itu yang mulia. Sekali lagi yang mulia bukan profesinya. Yang mulia itu panggilannya. Hari ini kita harus percaya dimanapun ditempatkan. Saudara serupa dan segambar gak dengan Kristus. Cara kita menjawab. Cara kita berpikir. Cara kita bertutur. 5 gadis bodoh ini tertidur saudara. Orang-orang yang hari ini gak jaga minyak itu orang-orang yang hari ini ngelihat Tuhan gak bikin mukjizat. Kalau kita lihat di sini ya, gadis-gadis bodoh itu kenapa mereka tidur? Mungkin kalau saya ya, di sini saya mau ngomong ini, ya abis lu pada lama sih gitu. Atau enggak coba WhatsApp. Kita kan siap-siap gitu. Hari ini saudara mau ngomong gitu sama Tuhan, Tuhan WhatsApp ya. Kalau mau rapture paling enggak 30 menit biar apa? Blow out. Pasang bulu mata. Gak ada saudara. Kita disuruh berjaga-jaga. Gadis-gadis ini tertidur kenapa? Tuhan gak bikin mukjizat. Ay ngantuk. Hari ini kalau kita diproses sama Tuhan. Terus kelihatannya Tuhan gak bikin apa-apa atas hidup kita. Terus kita kompromi sama kiri. Kompromi sama kanan. Saudara gak jaga minyak. Hari ini kalau kita masih ada di satu komunitas. Sebenarnya saudara udah juga gak sejahtera ada di sana. Saya sampai keluar kemarin ya dari satu perkumpulan saya. Kenapa? Saya sesak napas saudara. Dulu saya perokok berat. Saya 3 bungkus satu hari. Tapi ketika Tuhan proses saya udah gak ingat ya. Bahwa saya tuh pernah ngerokok. Jadi waktu saya kumpul lagi sama teman-teman perokok itu saya udah gak sejahtera aja ya. Saya cabut saudara. Hari ini kalau saudara juga ngerasa di satu perkumpulan. Mau arisan kayak mau apa kayak ya. Saudara gak sejahtera saudara cabut. Gitu. Itu jaga minyak. Kalau dulu kan saya penuh kekhawatiran, jangan cabut deh, biarin bengek deh gitu kan ya. Yang penting kalau misalnya dia nanti tiba-tiba jadi istri Kapolri gimana? Kalau misalnya tiba-tiba dia dapat proyek gimana dia lupa sama saya. Saudara sama saya hari ini gak perlu jadi aktual di komunitas dunia saudara. Saudara hari ini harus sungguh-sungguh aktual di mata Tuhan. Dan itu perlu satu keberanian, tidak tertidur. Yang diproses sama Tuhan hari ini ketika Tuhan kelihatannya oh kok gak bikin apa-apa. Saudara gak boleh ikut ketiduran saudara. Gadis-gadis ini tertidur satu lagi yang dipelajari saudara. Kenapa? Mereka itu gak paham dunia yang mereka jalanin itu apa. Saudara mas saya hari ini gak akan ngantuk kalau kita sadar kita ini nih hidup tuh di dunia yang seperti apa desainnya. Dunia kita ini tuh didesain, bukan didesain. Sudah jadi tempat apa? Peperangan rohani saudara. Saudara ini saya sama saudara tuh hari ini ada di medan peperangan. Saudara masih gak boleh tidur. Mana ada orang lagi perang tidur. Ini gadis-gadis bodoh ini gak ngerti mereka itu hidup di dunia yang seperti apa. Kalau saudara sama saya hari ini ngerti bahwa ini peperangan rohani, ini medan perang. Banyak kuman, virus. Saya mau tanya nih sama ibu-ibu sama bapak-bapak biar kita ngerti jadi gak ketiduran. Kalau kita mau masuk terowongan gitu ya saudara ya. Terus kan saya ini dunia kita ya, ibaratkan terowongan gitu. Terus kita udah dibilangin, yuk masuk terowongan itu ya, nanti di sana, yuk jalan aja sampai ujung gitu ya. Ntar di sana ya ada kuman corona, virus, hepatitis, HIV, ya di tembok-temboknya.
Saya mau tanya sama saudara, ketika saudara tahu itu, emang saudara waktu masuk terowongan, saudara nyender gitu? Enggak kan? Ada lagi di sini nyender, istirahat gitu. Saudara kan pengen jalan aja terus. Lurus aja terus, jangan sentuh apa-apa. Hari ini kalau kita percaya, kita tahu bahwa dunia itu adalah dikuasai oleh si jahat. Hari ini saya sama saudara tuh gak akan nyender. Tapi kalau saudara sama saya hari ini ngertinya bahwa di luar dunia kita ini wahana dunia fantasi. Saudara pasti cobain semua wahana, ya kan? Ini bukan dunia fantasi saudara, ini bukan amusement park. Dunia kita yang kita jalani hari ini tuh medan peperangan rohani. Mesti waspada, kiri sama kanan jangan kena virus. Kalau saudara hari ini masih ngerasa ini dunia fantasi, udah jet coaster gitu ya, orang pada teriak-teriak kelihatannya bahaya, antrian panjang, panas. Saudara ngantri juga pasti, semua dicobain ya kan. Hidup hanya sekali katanya gitu kan. You only live once. Ya, cobain gitu. Padahal Alkitab mencatat bukan hidup yang hanya sekali. Mati yang hanya sekali. Hidup berkali-kali. Saudara bangun lagi menangkan hari ini. Besok bangun lagi menangkan hari ini. Mati yang cuma sekali habis itu kau dihakimi. Firman mengatakan begitu saudara. Jadi jangan coba-coba ibu-ibu ya kan ya. Panas matahari kan gak baik buat skincare. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga saudara harus dikenal sama Tuhan. Gadis bodoh ini mereka merasa dikenal sama Tuhan padahal Tuhan gak kenal. Tuhan bilang di situ, aku gak kenal katanya Tuhan gitu. Kalau kita kenal sama Tuhan pasti kita tuh punya hubungan. Emang di sini kan mukanya kalau saya lihat banyak kan kolonial ya. Bukan milenial. Iya kalau milenial kan gak apa-apa. Kolonial tuh vintage. Tapi limited edition, ya kan? Ya coba, saudara kalau misalnya saudara lihat di sini, ini kan pada menikah gitu. Emang saudara waktu menikah saudara nggak kenalan dulu? Kenalan kan? Tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi ketika kita kenal kita baru bisa sayang. Nah untuk kenal kan ngobrol. Emang ada di sini tiba-tiba ketemu di lift gitu. Yuk, will you marry me gitu. Coba lambaikan tangan deh, saya mau foto. Habis itu kita viralkan. Gak ada saudara, paling kan kita tuh ngobrol gitu nih dari mana, anaknya siapa gitu kan ya. Ya, saya kalau ditanya, ibu nyetir sendiri, iya dari mana? Dari keluarga baik-baik, saya bilang gitu. Pokoknya apapun yang ditanya dari mana, saudara bilang aja dari keluarga baik-baik. Allah kita baik soalnya, ya kan. Jadi di sini, apakah kita sungguh-sungguh mengenal Allah? Habis itu kita tanya, apakah Allah sungguh-sungguh mengenal kita? Jangan-jangan kita bertepuk sebelah tangan, kita ngerasa sok kenal, sok dekat. Padahal kita gak sungguh-sungguh bangun hubungan. Tuhan gak kenal kita. Coba lihat saudara di sini ya. Kalau saudara baca, ini ayat serem banget saudara. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nanti saudara baca lagi di rumah ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan bilang kayak gini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Terus saudara tanya, kehendak Bapak apa ya? Kita gak pernah nanya, Bapak kehendaknya apa? Kita mesti tanya tiap hari, Bapak hari ini kehendak Bapak apa? Yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah dia yang melakukan kehendak Bapak. Hari ini saudara bergunjing, kehendak Bapak bukan. Itu ngabisin minyak loh. Ini saya juga lagi ngomongin sama saya tuh dulu. Ya kan? Kalau hari ini kita masih ada dalam grup pergunjingan saudara cabut. Dulu saya bilang kayak gini, enggak aku enggak bergunjing. Kan mereka yang ngomong, aku dengerin. Sama saudara, saya dulu pembawa acara bola. Emang saya main bola? Kagak, saya cuma nyiarin. Tapi udah masuk ke industrinya. Ibu sama bapak enggak gosip, tapi dengerin. Udah masuk ke industrinya tahu. Itu ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku, kata Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ini di garis bawahin ya, aku tidak pernah. Ada perbedaan besar Tuhan, saudara, antara kata aku tidak mengenal dan aku tidak pernah. Bayangin, tidak pernah. Itu namanya udah ditentang sama Tuhan. Kalau udah ditentang sama Tuhan udah gak ada obatnya saudara. Pastikan hari ini kita sungguh-sungguh dikenal sama Tuhan.
Ya saudara ya. Nah, slide selanjutnya. Ini yang terakhir jadi sikap ya. Itu yang mesti kita punya itu 3 saudara. Hari ini kalau mau gak ketiduran yang mesti kita punya itu 3 ini. Yang pertama adalah mental kita. Siapin mental kita saudara. Dan ini juga gak boleh kebalik-balik. Sama seperti waktu kita memperlakukan Tuhan tuh tadi gak boleh kebalik-balik. Kesiapan kita juga gak boleh kebalik-balik. Saudara mesti punya mental anak. Hatinya hamba. Kadang-kadang saya juga dulu pikir gitu. Karena kita hamba Tuhan gitu ya. Yang hati yang harus dibawa saudara. Jangan hati berasa anak. Punya semua. Mentalnya hamba. Kalau gak disuruh gak gerak. Kalau gak disiapin fasilitas gak gerak. Hari ini saudara sama saya harus pergi punya mental anak. Perluas kerajaan surga. Katakan yang baik saudara. Kenapa? Karena ketika kerajaan Allah kita diperluas, hak waris kita juga akan makin besar saudara. Semakin kita bawa orang pulang karena di rumah Bapak itu banyak tempat tinggal. Saudara sama saya itu jadi ahli waris yang sungguh jauh memiliki warisan yang jauh lebih besar saudara. Dan itu hanya bisa terjadi kalau saudara sama saya itu punya mental anak. Tanpa fasilitas pun saudara jalan. Gak nunggu-nunggu dengan apa yang saudara milikin, dengan dimanapun saudara itu ditempatkan. Saya ambil contoh kecil gitu ya, yang namanya mental hamba. Misalnya tuh tadi worshiper gitu ya, singer yang ada di sini. Ini saya nggak ngomongin worshipernya. Seandainya ini ilustrasi. Misalnya kalau nanti gembala, nanti tanya, ada yang baru pertama kali ibadah gitu kan? Coba saya tanya dulu, ada nggak baru pertama kali ibadah di sini? Nggak ada ya, semua jemaat setia ya. Ada di atas? Oh ada. Wah. Shalom Ibu, udah saya latihan berasa gembala nih saya nih. Selamat datang di gereja Bu, minggu depan datang lagi oke? Ya oke. Tuh, kalau misalnya saya harus senang kenapa? Karena ini rumah Bapak saya. Saya senang ketika ibu itu datang, saya harus sambut ibu saya. Ibu itu datang ke sini. Nah kalau misalnya worshiper yang ada di sini, mereka cuma mikir besok harusnya worshiper pun nanti sambut ibu itu. Tanya, ibu dari gereja mana? Kalau ibu itu ternyata bukan dari gereja, dari rumah ibadah lain. Sementara lagunya misalnya nih. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Kan horor saudara. Mesti tanya, ibu tadi gimana? Seneng gak? Bandnya kekencengan gak? Ibu terbiasa gak? Jangan-jangan baru pindah gereja yang pujian penyembahannya gak sama dengan kita. Kalau misalnya, enggak itu tugas gembala, gue kan worshiper. Itu mental hamba saudara. Kerja itu sama kayak Gojek, bukan endorse ya Pak ya. Sesuai aplikasi. Gak bisa kayak begitu. Orang Kristen hari ini itu mesti kerja memang efisien, efektif, terstruktur dan sistematis. Tapi dia militan saudara dan itu perlu mental anak. Dimanapun ditempatkan saudara masa itu harus serupa dan segambar dengan Kristus dengan mental anak. Tapi hati kita di bawah, hati kita melayani saudara. Ya jangan kebalikan punya telinga murid. Telinga murid dia dengar-dengaran saudara. Dia mau dibentuk, dia mau diproses. Jadi hal apa yang bisa kita pelajari hari ini saudara kalau sama saya hari ini mau terus punya minyak gak ketiduran satu saudara mesti sadar. Saudara mesti sadar bahwa dunia yang kita sekarang sedang jalani itu bukan wahana dunia fantasi. Itu yang pertama. Saudara mesti benar-benar sadar punya kewaspadaan rohani. Kiri, kanan itu banyak kuman saudara. Saudara mesti pegang jalan yang paling lurus dan itu mesti sama Tuhan. Itu yang pertama. Ada kesadaran diri. Yang kedua punya pengenalan sama Tuhan. Pengenalan sama Tuhan itu bangun hubungan jaringan komunikasi. Saudara jangan bikin grup WhatsApp ya. Karena itu harus jalur pribadi. Gak bisa ditalangin saudara. Iya kita bikin grup WhatsApp sama Tuhan Yesus. You berdoa, nanti talangin oke. Okay? Doa gak bisa ditalangin saudara. Yang namanya hubungan jalur pribadi sama Tuhan gak bisa ditalangin saudara. Itu yang kedua, bangun hubungan jaringan komunikasi intim dan pribadi sama Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga saudara sama saya itu sudah diikat dengan mahar. Dan itu Roh Kudus. Sudah ada di dalam diri kami, di dalam diri saya dan juga diri saudara. Kita sudah punya maharnya saudara, jangan dilepas. Ada Roh Kudus dan tadi dilihat di situ ya, Tuhan itu pergi sebentar. Saudara sama saya hari ini sudah punya status sebagai sang mempelai. Hanya belum bisa kita bersatu secara fisik. Jaga itu saudara, jangan berzinah. Berzinah itu ada selingkuh saudara ya.
Selingkuh, kenapa dibilangin Allah pencemburu? Selingkuh saudara. Selingkuh itu adalah apa? Saudara masih sembah pekerjaan saudara. Sampai yang akhirnya hari ini jadi terlalu banyak pekerjaan. Saudara terlalu banyak berteman yang akhirnya apa? Mengambil waktu saudara sama Tuhan. Saudara gak ke gereja hanya karena berbisnis. Itu saudara sudah melakukan perselingkuhan sebetulnya. Dan itu gak jaga minyak. Yang keempat, meragukan Tuhan bahwa Tuhan tuh gak bekerja. Saudara ketiduran pasti. Orang yang ketiduran hari ini saudara, itu apa? Orang yang kurang kerjaan. Kurker. Iya kan? Anak sekarang tuh disingkat semua oma ya. Nanti cucunya suruh jelasin sama oma. Semua disingkat oma. Orang Kristen yang hari ini kurang kerjaan. Kenapa? Itu orang Kristen yang baperan. Bawa perasaan. Ya kan? Baper, habis itu dia mager, habis itu dia kurker, habis itu dia gabut saudara. Bawa perasaan, malas gerak, habis malas gerak, itu ketiduran tuh kurang kerjaan soalnya ya kan. Habis kurang kerjaan dia gaji buta. Hari ini saudara kalau gak mau ketiduran saudara gak boleh bawa perasaan. Gak boleh baper, dikit-dikit Tuhan gak baik, Tuhan gak sayang. Saudara gak boleh punya pikiran kayak gitu. Kalau saudara bisa punya pikiran kayak gitu saudara nanti malas gerak. Habis saudara malas gerak, saudara kurker, kurang kerjaan. Orang yang malas gerak pasti kurang kerjaan. Ketika saudara masih kurang kerjaan, yang ngisi pikiran kita banyak. Disitulah ada kekhawatiran, disitu ada ketakutan. Habis itu apa? Gabut, gaji buta. Iblis kasih terus, gak usah kerja. Iblis kasih terus tuh. Pikiran-pikiran jahat. Saudara diam aja, iblis pasti supply. Hari ini saudara, mau gak diisi sama iblis, siapin minyaknya. Saudara saya harus jauh lebih aktif. Saya mau tutup ya dengan satu kesaksian. Saya kalau saudara ingat cerita saya dulu. Saya kan dulu punya kecenderungan buat bunuh diri ya saudara ya. Saya pengen bunuh diri aja per 6 jam saya tuh pengen bunuh diri. Tuh bayangin tuh saudara. Apa kek gitu ya hobi pengen bunuh diri. Itu karena apa? Karena apa? Saya baperan kayak Tuhan gak sayang gitu. Saudara waktu itu saya sempat ya satu hari ya. Baru kemarin saya ngeliat ada satu pohon. Saya cerita sama suami saya akhirnya, iya dia baru ingat. Saya pernah mau bunuh diri di pohon itu, saya bilang gitu. Jadi keluar mall yang paling dekat dari rumah saya, keluar mall itu ada satu pohon beringin, gede dah gitu. Jadi saya waktu itu sempat mikir, saya mau bunuh diri di situ, saya tabrakin mobil gitu. Kan epic banget tuh, ya kan? Segala sesuatu di konsep. Segala sesuatu tuh saya dulu ya lihat ini bukan endorse juga ya. Saya lihat ini aja saya mikir gini, gimana ya caranya bunuh diri pakai botol mineral gitu. Pokoknya iseng lah gitu. Coba dulu. Kalau kayak gini kan udah keseringan. Ini anak-anak ini bukan buat inspirasi ya. Saya mau kasih tahu betapa bodohnya saya waktu zaman dulu. Dulu saya gitu begitu saya. Tapi Tuhan tuh selalu tolong saya tuh dengan caranya dia gitu. Jadi mujizat itu gak usah diminta juga saudara. Hari ini udahlah gitu. Saya gak minta loh waktu itu. Waktu itu saya udah merah semua, saya udah berendam gitu ya. Bangun loh, tiba-tiba bangun. Panik sendiri kan pikirannya udah lewat. Ada apa ini? Nyetir sendiri, parkir sendiri ke rumah sakit, minta jahit sendiri. Terus susternya kan bingung, ada apa bu? Iya berubah pikiran udah jahit aja cepat gitu. Sampai akhirnya ada ide gitu, saya bilang wah dia ada pohon nih, luar biasa nih gitu kan ya di sini. Itu benar saudara, itu saya tabrakin. Satu hari itu saya tabrakin itu mobil saya. Cuma saya salah hitung. Saya selisih sekian senti kayaknya gitu ya. Akhirnya saya cuma nabrak trotoar, dia ketelingsut doang, peot doang saudara. Jadi saya keluar dong dari mobil, saya bilang apa lagi disalahnya gitu kan. Saya lihat. Terus saya pikir, oh berarti mulai besok dari sini udah harus kenceng. Dari sini kenceng lurus, nah itu baru. Aku bilang gitu kan ya. Jadi saya bilang oke, setelah minggu ini akan saya lakukan lagi dan jauh lebih sukses gitu. Saudara tahu apa yang terjadi ketika itu mau saya lakukan, saya keluar dari mall. Saudara itu udah penuh dengan pedagang kaki lima coba saudara. Tuhan taruh di situ. Kan saya mau bunuh diri ya, bukan mau bunuh massal kan. Jadi saya bilang, kenapa begini sih gitu. Cara Tuhan nolongin kita tuh luar biasa. Saya juga gak bisa bilang, oh gitu Tuhan, you lebih sayang sama pohonnya daripada sama saya. Enggak saudara. Seolah-olah Tuhan melindungi pohon. No. Hari ini jangan limitin Tuhan. Gadis-gadis bodoh ini melimitkan Tuhan. Dia pakai hitung-hitungan dia sendiri. Dia pakai hikmat dia sendiri saudara. Bahkan ketika mujizat itu terjadi,
Dan saudara tahu nggak, sampai hari ini itu pedagang kaki lima itu malah jadi permanen di pohon itu coba. Saya sampai ketawa-ketawa, siapa yang kasih ide gitu ya. Tuhan itu lindungin kita tuh dengan caranya yang gak terselami, saudara. Dan itu yang bikin kita hari ini mau jaga minyak kita buat Tuhan. Kadang-kadang kita gak ngerti bagaimana Tuhan itu sudah melakukan mukjizat dalam diri kita. Jangan ketiduran, saudara. Jangan ketiduran. Tuhan melakukan bagiannya, tapi kadang kita gak ngerti bagaimana cara Tuhan bekerja. Ya saya mau undang worshipper ya, itu perlu telinga murid. Itu perlu telinga murid. Hari ini kalau mau jalan sama Tuhan ya, mau jaga minyak. Saya senang sama lagu Tuhan Yesusnya itu gak boleh sekali-sekali loh. Jadi mempelai kita mau datang. Jadi kalau saya dulu kan gitu. Tumben lo baik, iya sekali-sekali gitu. Tuhan Yesus tuh gak bisa sekali-sekali. Tuhan Yesus tuh mesti sekali Yesus, tetap Yesus selamanya Yesus. Kalau saudara hari ini sekali-sekali ya hari ini. Saudara nanti kayak gitu, tobat kumat. Kayak saya dulu tobat kumat. Gitu aja terus sampai Tuhan Yesus datang menjemput di awan-awan. Gak boleh. Yesusnya itu mesti 24 jam satu hari saudara. Itu jaga minyak. Gitu. Saudara mau bikin, kita nyanyiin lagu itu ya. Saudara mau bikin status aja di media sosial. Saudara mesti ingat loh. Serupa dan segambar gak sama Kristus? Atau malah bikin orang saut-sautan gitu. Bikin orang akhirnya ejek-ejekan. Tuhan Yesus itu bawa kedamaian dan itu jaga minyak. Dalam hal yang paling praktis, natural dan sehari-hari. Hari ini saudara sama saya tuh mesti periksa. Kita jaga minyak atau enggak.